Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dapat menjalankan aktivitas kita di perkuliahan yang ketiga di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan belajar yang namanya peranti atau perangkat interaktif, teman-teman. Kalau di minggu lalu di mata kuliah IMK ini kita sudah belajar faktor manusia di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat interaktifnya. Nah, apa sih perangkat interaktif? Nanti akan kita belajar. Di dalam pertemuan kali ini merupakan kaitan ya, masih dalam satu kaitan, dimana kalau kita kemarin sudah membahas faktor manusianya, misalnya dari bagaimana sih indera di tubuh kita, ya, indera-indera di tubuh kita itu memiliki sistem yang di dalam sistem tersebut ada yang namanya input, proses, dan output, sama dengan sistem yang ada di dalam komputer. Nah, sekarang kita akan lebih membahas tentang perangkat interaktifnya, teman-teman. Mungkin beberapa perangkat sudah pernah teman-teman gunakan ya, dan perangkat-perangkat tersebut ada di sekitar kita. Nah, pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan melihat pendahuluan tentang perangkat interaktif itu apa, kemudian penggunaannya seperti apa, nanti akan kita bahas. Kemudian ada perangkat input dan perangkat input ya, berarti perangkat input ini merupakan perangkat masukan, teman-teman. Merupakan perangkat masukan ya, karena perangkat input. Nah, nanti kita akan belajar ini dan kita akan belajar pengkelompokan peranti bantu atau perangkat bantu apa saja sih yang ada kaitannya dalam IMK itu sendiri, dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, itu adalah pembahasan yang akan teman-teman dapatkan pada pertemuan ketiga kali ini dengan tema pembelajaran atau topik pembelajaran kita adalah perangkat interaktif atau piranti interaktif. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini pendahuluannya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari dua gambar di sini ya, ada gambar input, ada output. Nah, ini kita temukan dalam yang namanya kita menggunakan apa, teman-teman? Kita menggunakan komputer. Ya, bisa kita temukan ketika kita menggunakan komputer. Nah, kita tahu bahwasanya ada banyak sekali perangkat atau peralatan dalam sistem komputer yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, ketika kita melakukan interaksi dengan komputer, teman-teman, kita harus butuh yang namanya perangkat input dan perangkat output, yaitu perangkat masukan dan perangkat keluaran. Nah, di mana ketika kita lihat fungsi dari perangkat input merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan suatu data, teman-teman. Ya, fungsi utama dari perangkat input bagaimana dia bisa memasukkan sebuah data ke dalam tahapan proses di dalamnya. Ya, ada yang namanya tahapan proses, teman-teman. Nah, setelah dia diproses, kita juga harus mengeluarkan data yang sudah diolah. Data yang ini kita akan keluarkan ya, menjadi hasil olahannya dari perangkat output device. Nah, biasanya dalam proses tersebut bisa dari data yang mentah bisa menjadi sebuah informasi yang dihasilkan. Ya, informasi. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika kita melihat dalam proses suatu data sampai dengan menjadi informasi, ada segitiga seperti ini, teman-teman.
Ya, ada segitiga seperti ini. Di sini yang paling pertama itu ada yang namanya ada 4 teman-teman. Ya, ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pertama itu merupakan data, ya, data. Kemudian setelah data itu diinput akan menghasilkan sebuah informasi di dalamnya. Nah, kemudian setelah menjadi ini, ya, menjadi informasi apa? Nah, ini akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah konsep yang perlu juga teman-teman ketahui di dalam data yang kita ketahui. Nah, ini kaitannya dengan pendahuluan bagaimana kita mengenal yang namanya perangkat interaktif. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya perangkat input, teman-teman, ya. Ada yang namanya perangkat input. Nah, perangkat input itu apa? Perangkat input adalah perangkat yang tadi digunakan untuk memasukkan sebuah data di dalam suatu komputer. Nah, itu ketika kita menginputkan sebuah data, otomatis kita akan melakukan sebuah interaksi dari kita sebagai personal, sebagai orang, ke dalam sebuah sistem yang terdapat dari dari komputer itu sendiri, teman-teman. Itu merupakan salah satu bentuk interaksi. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat yang pertama, input itu berhubungan dengan proses perekaman atau pemasukan data. Ya, tadi yang saya katakan, ke dalam sistem komputer dan memberi perintah pada komputer. Jadi bagaimana data kita itu akan menjadi sebuah komen atau perintah, ya. Komen di dalam sistem komputer. Sistem. Nah, karena merupakan sebuah data. Mungkin, ya, datanya itu tidak terlihat, teman-teman. Ya, itu tidak terlihat. Nah, kemudian adanya perangkat input ini agar kita dapat berinteraksi, ya, dengan sistem komputer secara efektif. Bayangkan kalau kita tidak ada keyboard, kita tidak bisa menggunakan mouse, kita tidak bisa menggunakan pointer, itu merupakan batasan yang artinya kita tidak bisa menjalin interaksi dengan komputer itu sendiri. Nah, bagaimana? Untuk apa? Untuk kita supaya kita mampu mengkomunikasikan keinginan kita menggunakan sistem itu apa dengan cara yang dapat dimengerti di dalam sistem komputer. Nah, ada prosedurnya, ya kan? Ada perangkatnya, ada prosedurnya agar kita bisa berkomunikasi atau menjalin interaksi pada suatu sistem atau yang berkaitan dengan komputer. Kemudian yang ketiga, ya, mengendalikan suatu kejadian dalam sebuah sistem. Jadi dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin bisa menyenangkan kita. Artinya ketika kita menggunakan perangkat input ini, ya, perangkat input ini, kita menginginkan kejadian apa? Misalnya mencetak dokumen. Itu kan sebuah kejadian, ya. Tak dokumen. Nah, itu kita bisa mengendalikan ketika kita mencetak dokumen ini, mungkin, ya, ukurannya, berapa banyak lembarnya, ya kan? Itu kan bagaimana kita mengendalikan. Kemudian warnanya, itu kan bisa kita kendalikan. Itu ketika kita mengenal yang namanya perangkat input, teman-teman, atau piranti input.
Ya, yang pertama bagaimana kita bisa melakukan proses pemasukan data, kemudian kita bisa berinteraksi, mengkomunikasikan keinginan kita ke dalam komputer, kemudian mengendalikan suatu kejadian dalam sistem komputer itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya pemilihan perangkat atau piranti input harus memberikan kontribusi positif ya terhadap penggunaan sistem. Artinya apa? Ketika kita menggunakan ini jangan sampai terjadi yang namanya error misalnya, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat teman-teman yang berikutnya. Secara umum, perangkat input ini yang paling tepat untuk memenuhi salah satu faktor. Nah, kita lihat nih dari beberapa faktor ya. Yang pertama dari psikologi penggunanya, kemudian usia penggunanya. Ya, secara umum perangkat input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut. Yang pertama ada psikologi pengguna dan usia pengalamannya. Nah, ketika kita memilih perangkat input itu harus disesuaikan juga dengan psikologi pengguna. Misalnya dalam penggunaan keyboard, ya kan? Keyboard, kemudian mouse, ya. Itu kan harus disesuaikan juga. Nah, kemudian misalnya ada case seperti ini. Misalnya tugas menggambar membutuhkan perangkat input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Kita tidak mungkin kan ketika kita ingin menggambar menggunakan keyboard, artinya kegerakan kita itu akan terbatas. Makanya bisa menggunakan yang namanya pointer misalnya, ya, pointer. Kemudian touchpad, kemudian mouse, ya. Nah, itu merupakan kita melihat gambaran apa yang kita butuhkan atau perangkat apa yang kita butuhkan. Kemudian untuk memilih dari suatu daftar pilihan, membutuhkan perangkat input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Hampir sama ya. Artinya bagaimana kita melihat kebutuhan Tuhannya dulu, baru kita bisa menentukan perangkat inputnya. Tuh kan, perangkat input yang akan kita gunakan. Nah, itu kita pahami dulu. Nah, kemudian ada contoh lagi nih teman-teman. Masukkan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau. Artinya ketika kita lihat ya teman-teman kondisinya kayak gimana nih, kita bisa nggak pakai voice assistant misalnya atau voice recognition. Nah, itu salah satu bentuk juga bagaimana kita bisa menentukan perangkat inputnya. Nah, jadi beberapa aspek yang harus kita ketahui dalam menentukan perangkat bantu input ini, perangkat masukan. Ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Kalau kita lihat tadi dari beberapa perangkat input ya di sini, kita akan masuk ke yang namanya perangkat masukan atau perangkat input keyboard. Kita tahu dong keyboard itu apa? Papan ketik kan, teman-teman. Merupakan papan ketik ya. Nah, ini kaitannya juga salah satu apa? Piranti bantu ya atau perangkat bantu. Nah, kita lihat nih. Ternyata di dalam bagian keyboard itu ada 4 bagian. Yang pertama kita tahu nih tombol alphanumerik ya, atau disebutnya sebagai alphanumeric key. Kemudian ada
tombol fungsi ya atau function key. Kemudian ada yang namanya tombol control atau control key. Kemudian ada yang namanya tombol numerik. Nah, kalau teman-teman tahu dalam keyboard itu bagiannya seperti ini. Mungkin kalau ini adalah bagian abjadnya, ya kan? Abjad, kemudian kontrol, ya. Kontrol apa? Misalnya row ya, atas, bawah, itu kan kontrol. Numerik berarti angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 0 ya. Kemudian ada yang namanya fungsi ya. Misalnya kalau di keyboard kita F1 itu fungsinya apa, F2 ya, F3, F4. Nah, itu bagian yang terdapat dari suatu keyboard. Nah, ini merupakan bagian yang kita sering temuin kan teman-teman ketika kita berinteraksi dengan komputer atau kita menggunakan sebuah komputer. Mungkin nggak teman-teman menggunakan komputer itu tanpa adanya keyboard? Saya rasa hampir tidak mungkin karena penggunaan komputer salah satunya membantu kita sebagai pekerja atau membantu kita sebagai pelajar, mahasiswa untuk mengerjakan sebuah tugas-tugas ya seperti itu. Ini bagian yang terdapat dari sebuah keyboard. Nah, kemudian keyboard itu ada bermacam-macam jenisnya teman-teman dalam susunan alfanumeriknya atau alfabetnya teman-teman. Yang umum digunakan adalah QWERTY. Ya, kita bisa lihat dari sini teman-teman. Nih QWERTY. Ya. Nah, kalau kita lihat QWERTY ini familiar karena ini kita sering gunakan. Susunan hurufnya dari kiri ke atas. Kemudian ada yang namanya rancangan keyboard ini diperkenalkan di tahun 1974 ya di Amerika. Kemudian susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Dulu mungkin banyak loncatan-loncatan dalam penekanan tombol, kemudian tidak sengaja menekan huruf yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia berinovasi dengan susunan seperti ini. Misalnya dalam S, T, H diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, si QWERTY ini diciptakan oleh Christopher Latham Solz pada tahun 1970-an untuk dia menciptakan yang namanya susunan QWERTY ya. QWERTY. Kita kenalan dulu dengan keyboard yang ada. Kemudian ada yang namanya Dvorak layout. Nah, diciptakan oleh August Dvorak ya, August Dvorak dan William L. Gilly tahun 1936. Ini lebih tua ya dibandingkan dengan QWERTY tadi di tahun 1970-an. Ya. Kemudian dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Jadi kita lihat nih ya. Susunannya berbeda dengan si keyboard tadi. Kalau di sini kan tadi QWERTY ya. Nah, di sini beda. Nah, nih kalau teman-teman perhatikan susunannya beda. Nah, kemudian dirancang untuk jarak pergerakan jari, jaraknya. Karena mungkin dulu orang-orang di situ tuh melihat pergerakan jarinya kalau menggunakan susunan yang lain agak lama ya teman-teman. Kemudian dia berinovasi membuat sebuah susunan yang namanya Dvorak layout. Kemudian mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Jadi si Dvorak layout ini juga kita lihat ya, ketikannya itu bisa mempercepat hingga 200 kata atau 200 ketikan ya. Bukan kata, ketikan per menit. Penerimaannya lambat karena pemakaian tidak bersedia perusahaan dan berpindah dari QWERTY. Penerimaannya lambat karena pemakaian tidak bersedia berusaha berpindah dari QWERTY karena
orang-orang dulu udah nyaman, atau mungkin dengan layout yang seperti ini kurang yang namanya, karena kan kita melihat posisi suatu susunan ya, karena kan itu apa, terbiasa. Kita lihat dulu, terbiasa. Bayangkan aja teman-teman kalau nyupir mobil di Indonesia dengan di Eropa atau di luar negeri kan itu berbeda. Kita lihat kebiasaannya dulu dan kenyamanannya dulu. Itu untuk door rack layout. Nah, kemudian ada yang namanya tata letak alfabetik. Jadi susunan katanya itu alfabet, teman-teman. Tadi kan ada yang QWERTY, kemudian ada yang door rack layout, kemudian ada yang letaknya alfabet. Dilihat dari mana, Pak? Dari susunan katanya di sini. Layout si keyboardnya. Ini kan A B C D E F G ya. Berbentuk abjad. Abjad susunan layoutnya. Layout. Nah, tombol-tombol yang ada di papan ketik ini disusun persis sama ya QWERTY maupun door rack ini, tetapi susunan hurufnya aja berurutan seperti urutan alfabet ya. Susunannya sama yang lain, misalnya fungsinya, kontrolnya, numeriknya sama, tapi susunan keyboardnya itu berbentuk alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu, tetapi dari hasil pengujian bahwasannya penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat pengetikan. Nah, tadi mungkin kita harus melihat dari faktor kebiasaan orang yang menggunakan. Kan kita bisa tahu teman-teman ya, orang-orang yang misalnya punya jasa pengetikan di rental, itu karena terbiasa dia bisa mengetik dengan cepat, atau dia mengetik tanpa melihat keyboardnya, kemudian bisa mengetik dengan menggunakan 10 jari. Itu kan salah satu kebiasaan, artinya kita telah terbiasa dengan susunan layout yang mana, seperti itu. Nah, ini untuk tata letak alfabetik. Nah, berikutnya teman-teman adalah Clockenburg. Clockenburg ini adalah bagaimana, kita lihat nih, pengetikan yang sering mengeluh karena adanya beban otot. Jadi dia melihat nih, ternyata ketika kita mengetik dengan menggunakan door rack, kemudian menggunakan QWERTY, kita menggunakan alfabet, itu capek gitu. Pergelangan tangan kita kan capek sebagai tumpuan kan. Kita lihat ya, penggunaan keyboard kita kan sebagai tumpuan seperti ini pergelangan tangan kita. Kemudian ada inovasi bahwasanya bikin nih layout baru, namanya adalah Clockenburg ya, dalam perangkat input keyboard ya. Nah, tata letaknya ini dapat mengurangi beban otot karena dia digunakannya miring ya, seperti itu. Kemudian salah satunya adalah tata letak Clockenburg ini yang memberikan beban otot yang lebih ringan daripada kita menggunakan keyboard yang tadi door rack, kemudian ada yang namanya QWERTY, kemudian ada yang namanya alfabet. Jadi ini penggunaannya miring teman-teman, si keyboard ini ya, si Clockenburg digunakannya miring. Jadi posisinya nggak seperti kita, pergelangan kita di keyboard banget gitu kan, otomatis kita menahan ya, seperti itu. Itu untuk layout dari Clockenburg. Ada juga yang namanya papan ketik untuk penyingkatan kata. Nah, papan ketik ini dibagi menjadi dua dalam penyingkatan kata. Ada yang namanya Palantype dan Stenotype. Nah, sistem Palantype ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan dalam lingkungan perkantoran. Jadi dia itu tidak perlu lagi teman-teman ya mengetik, tapi menggunakan namanya papan ketik penyingkatan kata atau yang disebut dengan sistem Palantype ini. Kemudian kalau Stenotype ya, kalau kita lihat dari kata steno adalah jenis tulisan singkat
yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ini papan ketik yang digunakan untuk penyingkatan kata. Ada yang namanya palantype, kemudian ada yang namanya stenotype. Nanti mungkin teman-teman tahu ketika rapat nih sidang ada orang yang bertugas untuk menjagain sistem palantype-nya. Nah, kemudian ada papan tombol yang digunakan ya secara tampilan papannya tombolnya itu angka ya, angka bisa kita temukan di pertama kalkulator ya kan, itu kan tampilannya angka, kemudian ATM, kemudian di telepon ya, telepon umum, telepon rumah itu kan menggunakan tombol angka atau papan tombol numerik. Nah, ini juga kaitannya bagaimana kita interaksi dari seorang manusia ke dalam sebuah sistem yang ada. Nah, kita ketika mengetikkan ini, kita kan mengendalikan sistem. Kita ingin apa nih? Kali misalnya 4 ditekan, kemudian dikali dengan 5, kemudian sama dengan. Itu kan kita mengendalikan sebuah sistem. Artinya ada interaksi di dalamnya, ada komunikasi di dalamnya. Artinya ketika kita ingin A, pasti akan diproses dulu untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Di ATM misalnya juga seperti itu. Karena kita ingin ada verifikasi di sana, itu salah satu sistem juga. Mungkin ada yang menggunakan retina, kemudian ada yang menggunakan fingerprint, atau ada yang lain. Itu adalah wujud interaksi yang ada di dalam sebuah sistem yang kaitannya di dalam interaksi manusia dan komputer. Kemudian ini telepon. Kemudian ada yang namanya perangkat penunjuk dan pengambil, pointing and picking device. Nah, perangkat interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding ya, ini pointer ya, menempatkan kursor pada suatu posisi di layar dan mengambil sesuatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, biasanya dalam mengetahui perangkat tersebut ada yang namanya perbandingan rasio kontrol tampilan. Misalnya tidak sama nih ya, kita tidak sama ketika kita tekan langsung responnya cepat atau enggak. Nah, untuk menghitung itu kita bisa lihat nih, gerakan tangan atau respon dibagi dengan gerakan kursor. Nah, seperti itu. Berapa sih responnya ketika kita touch seperti ini, ketika tulis seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu dengan menggunakan perbandingan rasio kontrol. Itu dalam perangkat penunjuk dan pengambil ya, pointing and pitching device. Nah, salah satu ya perangkat tersebut mungkin teman-teman sudah umum kita gunakan ya. Yang pertama ada yang namanya mouse. Kalau kita lihat mouse ini kan dulu tuh ada yang menggunakan ball ya, bola ya, ada yang menggunakan bola, ini bola. Nah, si mouse ini ada yang mekanis itu tadi menggunakan bola di tengahnya, kemudian digerakkan untuk menjadi sensor gerak ketika mouse digunakan. Jadi dulu zaman saya SD lah menggunakan mouse seperti ini. Ketika udah rusak bolanya dimainin, kalau enggak di lab komputer bolanya hilang ya, bola ini hilang karena gampang banget dibuka. Ini sensor gerak dari mouse, dari bola ini sensor gerak. Kemudian ada yang namanya optik ya. Sekarang mouse tuh umumnya menggunakan optik. Nah, terdiri dari 2 LED, 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Jadi ini ada yang nyala, ada yang nggak kelihatan nyala teman-teman. Itu sinar ini LED sebagai apa? Pendeteksi gerak atau sensornya. Nah, itu perangkat yang digunakan untuk menunjuk atau pengambil, pointer and pitching. Kemudian ada yang namanya joystick.
Nah, gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas seperti ini joystick teman-teman. Biasanya kalau teman-teman lihat orang-orang yang sering main simulator nih, ada joystick seperti ini. Itu bisa digunakan juga teman-teman sebagai perangkat interaksi atau perangkat bantu di dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, nih ada bagiannya ya, ada yang nama stick. Ini merupakan stick. Kemudian yang kedua ini merupakan base. Kemudian ada trigger. Ini trigger. Kemudian ada extra button. Kemudian ada auto fire switch. Ini. Kemudian ada yang namanya turtle. Kemudian ada yang namanya head switch ini. Kemudian ada yang namanya suction cup 8. Jadi dia supaya tidak goyang kemana-mana ketika digunakan. Itu merupakan bagian dari si joystick yang kaitannya dengan perangkat bantu untuk menunjuk dan mengambil. Dalam kaitannya perangkat input, masukkan dulu teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya trackball. Trackball ini dulu ya, sekarang sudah ditinggalkan. Orang-orang lebih memilih menggunakan mouse. Tapi teman-teman juga perlu tahu ya. Kemudian prinsip kerjanya sama dengan mouse tapi berbeda dalam cara penggunaannya. Jadi seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya pointing stick ya. Biasanya ini ada di laptop dulu teman-teman. Laptop era 2000-an. Dulu IBM ada laptop IBM. Dia menggunakan yang namanya pointing stick merah nih. Ini adalah pointing stick. Prinsip kerjanya sama dengan mouse dan cara penggunanya sama dengan trackball. Ya, sama ini dari perangkat pointing. Ya, pointing dan pitching. Nah, sekarang ternyata ya, orang kan lebih ingin ke kemudahan, efektif, efisien dalam menggunakan perangkat-perangkat di komputer. Yang bertujuan untuk apa? Ketika kita menggunakan perangkat komputer tersebut, kita bisa dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada seperti itu. Adalah yang namanya touchpad sekarang ya. Touchpad ini kan berbagai macam bentuk. Ya, mungkin tergantung perangkat laptop atau komputer kita. Kemudian teman-teman, setelah ada touchpad, ada yang namanya touchscreen. Ya, walaupun kita lihat ada komputer yang menggunakan touchpad dan touchscreen, itu adalah salah satu fungsi utama yang harus ada di dalam si touchpad tersebut, di dalam laptop tersebut. Supaya apa? Interaksinya itu bisa dengan mudah dilakukan. Kalau kita lihat di sini touchpad adalah sama ya, hampir sama fungsinya sebagai penunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan posisi jari pengguna ke suatu posisi yang relatif pada layar. Artinya interaksinya dari ini ya kan, ini interaksi kan, kita melakukan interaksi nih, interaksi kemudian dimunculkan ke monitor seperti itu. Kemudian ada yang namanya touchscreen. Touchscreen perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan di tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. Jadi ini salah satu juga dalam kaitannya perangkat apa tadi? Pointing dan pitching. Jadi kita udah lihat mouse ya, kemudian ada trackball, kemudian ada yang namanya touchpad, kemudian ada nama touchscreen ya, itu adalah salah satu perangkat juga. Selanjutnya ada yang namanya digitizing tablet atau graphic tablet. Biasanya ini digunakan oleh para graphic designer ya, untuk melukis, untuk menggambar ya, seperti ini. Ini perangkatnya seperti ini teman-teman. Perangkat ini mengambil data dalam bentuk sederhana koordinat ya. Ini sebenarnya koordinat kan teman-teman di dalamnya nih.
bagaimana proses translasi perubahan dari gestur ke dalam objek koordinat X dan Y. Atau ada yang namanya grafik tablet, kemudian ada yang namanya like pen. Like pen ini biasanya digunakan untuk sama dengan menggambar, kemudian untuk menunjuk ke benda yang ada di komputer kita, menekan icon atau menggambar atau membuat sebuah objek ya. Kalau kita lihat prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Jadi seperti ini digunakan. Jadi ini adalah perangkat bantu dalam kaitannya si pointing dan pitching. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ada perangkat yang kita sering kita temukan ya. Perangkat ini adalah perangkat yang mengambil gambar terformat. Artinya gambarnya itu sudah ada dan formatnya itu sudah jelas. Misalnya teman-teman ada scan barcode, itu kan ada perangkat juga, perangkat bantu juga. Nanti teman-teman juga harus tahu nih perangkat-perangkatnya, kemudian kegunaannya untuk apa, bentuknya juga seperti apa. Nah, dipergunakan untuk mengambil citra terformat, bentuk dan formatnya atau format hurufnya sudah ditentukan. Jadi syaratnya dalam pengambilan gambar terformat ini sudah ada format yang baku. Ya, sudah ada formatnya. Format. Misalnya dalam scan barcode ya, dalam barcode. Ya, itu kan ada formatnya. Walaupun kita sekilas secara tampilan mata nggak tahu formatnya itu apa isinya. Nah, ada kategori perangkat yang digunakan untuk mengambil format gambar terformat ini. Yang pertama ada barcode reader, kemudian ada yang namanya magnetic ink character recognition atau disebut dengan MICR, kemudian ada yang namanya optical mark recognition, kemudian ada yang namanya optical character recognition atau OCR. Kemudian ada kode QR atau QR code. Nah, teman-teman, kita lihat nih perangkat-perangkatnya. Yang pertama ada yang namanya barcode reader. Nah, barcode reader ini sering kita temukan di mana teman-teman? Di supermarket ya. Supermarket. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Pola garis-garis hitam dan putih yang sering dijumpai pada barang-barang yang dijual di swalayan nih, jadi seperti ini. Atau ada yang bentuknya seperti ini kan teman-teman, ada garis tebal, kemudian sini tulisan angka sekian, itu adalah barcode. Kalau sekarang kan barcode yang kekinian bentuknya seperti ini, kalau dulu kan garis-garis saja. Ini juga barcode. Ini yang namanya barcode reader. Jadi ada sinar yang menangkap kode tersebut. Kemudian ada yang namanya magnetic ink character recognition. Alat ini digunakan untuk mendeteksi tulisan pada kertas khusus yang ditulis dengan menggunakan tinta magnet. Alat ini dibuat dengan maksud sebagai pengamanan atas surat dokumen yang berharga, agar dokumen tersebut sukar untuk dipalsukan. Jadi misalnya ada giro di bank, untuk memastikan dia itu kan kertasnya harus cetakannya harus dari bank, misalnya bank. Nah, bank ini dia membuat yang namanya menggunakan alat yang namanya magnetic ink character recognition. Artinya ketika si giro ini atau cek ya teman-teman, biar nggak bingung, cek ini dipalsukan, dia tidak bisa mengambil uang tersebut karena dicek dengan yang namanya alat magnetic ink character recognition, di mana tulisan atau tintanya ini dibuat dengan tinta tertentu ya. Tintanya ini tulisannya
dibuat dengan tinta tertentu, teman-teman. Nah, itu yang namanya magnetic karakter magnetic ink recognition. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ada yang namanya OMR dan OCR. Nah, OMR ini dulu teman-teman, kalau zaman dulu teman-teman pernah ujian dengan menggunakan A, B, C, D diwarnain seperti ini, harus sama bunderannya, kemudian pensilnya harus 2B. Nah, itu sebenarnya salah satu juga teman-teman, ada alatnya yang digunakan untuk mengoreksi. Dulu zaman ujian nasional berbasis kertas kan, hasil ujian kita akan dikirimkan ke pusat. Kemudian pusat dengan menggunakan alat yang namanya optical mark recognition ini menyeken hasil ujian teman-teman. Jadi dia membaca polanya ya yang ada. Jadi seperti itu kita jumpai isi OMR ini. Kemudian ada yang namanya OCR, Optical Character Recognition. Alat ini digunakan untuk mendeteksi tulisan pada kertas khusus yang ditulis dengan menggunakan tinta magnet. Alat ini dibuat dengan maksud sebagai pengamanan atas surat atau dokumen yang berharga agar dokumen tersebut sukar dipalsukan. Hampir sama ya dengan yang namanya fungsi dari OMCR itu. Artinya apa? Kita lihat dulu nih. Ternyata si optical character recognition itu membaca aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu nih scan teks yang menggunakan pen. Biasanya ada tuh di Gramedia. Dia itu membaca objek ya. Kemudian ditranslasikan, dirubah dengan menggunakan alat yang ada. Itu yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Nah, yang terakhir merupakan QR code atau yang namanya kode QR. Ini adalah bentuk evolusi dari kode batang atau barcode ya, yang satu dimensi menjadi 2 dimensi. Caranya melakukan send melalui koneksi internet. Ini salah satunya teman-teman. Kita sudah mengenal yang namanya QRIS ya. QRIS merupakan salah satu bentuk interaksi juga. Bagaimana interaksi ini digunakan untuk payment ya kan? Digunakan untuk payment sebagai bentuk pembayaran. Nah, ketika kita menggunakan ini kan otomatis kita ada yang berbeda polanya teman-teman. Kalau dulu si orang tersebut menyeken apa yang kita punya misalnya ya, tapi kita sekarang menyeken untuk mentransfer, kan beda konsep kan. Dulu kan barang ada barcode-nya, barcode. Ini barcode, ditempelin barcode nih, baru di scan ya, di scan. Sekarang konsepnya beda, kita yang men-scan toko tersebut, artinya kita mentransfer ya uang tersebut ke barcode-nya yang setelah dia buat atau dia miliki. Konsepnya kan berbeda seperti itu. Itu artinya ada kemudahan. Evolusi tersebut memberikan kemudahan ketika kita menggunakan perangkat atau perangkat bantu tersebut, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi. Kalau tadi ini merupakan sebuah pengambilan gambar secara terformat, kemudian piranti atau perangkat bantu yang berikutnya adalah pengambil gambar tidak berformat. Nah, ini digunakan untuk mengambil gambar atau citra yang memiliki format baku. Kategori perangkatnya yang pertama ada image scanner, kemudian ada kamera digital, kemudian ada yang namanya pembaca retina. Nah, kalau si image scanner ini perangkat yang digunakan untuk memasukkan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan, dan hasilnya dapat diubah menjadi isyarat digital. Itu namanya image scanner. Kemudian ada yang namanya kamera digital, bagaimana mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronik menggunakan lensa untuk membuat citra
objek serupa. Jadi dari kamera di copy ini ke dalam perangkat kita dengan menggunakan kamera digital. Kemudian ada yang namanya pembaca retina mata. Fungsinya apa? Untuk membaca retina mata agar menghasilkan identitas retina mata tersebut. Ya, itu untuk pengambil gambar yang tak terformat. Kemudian ada perangkat bantu yang poinnya di sini adalah gerakan. Perangkat yang digunakan untuk memantau gerakan manusia dan banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Misalnya headset, perangkat ini dipasang di kepala untuk mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Kemudian ada yang namanya glove, ya. Perangkat terbentuk dengan sarung tangan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari tangan pemakai. Ini dalam kaitannya konsep virtual reality. Mungkin teman-teman sudah tahu nih, konsep virtual reality merupakan sebuah konsep di mana kita bisa seolah-olah masuk ke dalam dunia tersebut. Sampai dengan saat ini dikembangkan, mungkin teman-teman yang sudah kenal yang namanya metaverse, ya. Metaverse ini kan pasti menggunakan alat di dalamnya kan. Kemudian kita harus juga buat akun, kemudian kita harus bertransaksi di dalam metaverse tersebut. Nah, itu juga salah satunya ada alat yang digunakan untuk interaksi di dalamnya lewat gerakan yang ada. Jadi perangkat bantunya mungkin bisa headset, mungkin bisa glove, atau bisa kacamata 3 dimensi, ya. Seperti itu. Kemudian ada layar tampilan, teman-teman. Nah, layar tampilan ini juga salah satu yang memberikan kita atau yang menggambarkan kita terhadap sesuatu yang ada di komputer. Artinya ini dalam kaitannya si output. Ya. Ada yang namanya pengingat digital atau frame buffer. Kemudian ada yang namanya display controller. Kemudian ada yang namanya display processor, ya. Nah, kalau kita lihat si frame buffer ini, citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks yang nilai elemennya itu menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan kalau si frame buffer. Kemudian kalau si display controller ini berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan pengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Jadi seperti itu. Jadi ada fungsi digital di dalamnya. Kemudian kalau yang berikutnya ada yang namanya display processor. Jadi di dalamnya ini kita melakukan pola, ya. Polanya itu dalam bentuk bit, diingat secara digital, kemudian dirubah menjadi tegangan analog. Ya, selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Makanya ketika itu muncul, ya, tampilannya. Nah, adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi adalah ada yang namanya MDA, monochrome display adapter, kemudian ada CGA, color graphic adapter, ada yang namanya MCGA, multicolor graphic array, kemudian ada yang namanya EGA, enhanced graphic adapter, kemudian ada yang namanya VGA, video graphic array, kemudian ada SVGA, super video graphic array, kemudian ada yang namanya extended graphic array atau SGA, kemudian ada super extended graphic array, dan ada yang namanya UXGA, ultra extended graphic array. Semakin ke sini kualitas tampilannya semakin bagus. Kualitasnya semakin bagus dari segi pengolah tampilan tersebut. Nah, ini adalah salah satu gambar monitor. Bagaimana kalau kita lihat komputer itu kan ada beberapa jenis, ya teman-teman, ya. Nanti ya ada yang namanya CRT. CRT ini kepanjangan dari cathode ray tube. Kemudian ada yang namanya LED. Kemudian ada yang namanya LCD. LED itu apa, Pak? LED adalah light emitting dioda. Kemudian kalau LCD adalah liquid
liquid crystal display. Nah, pada pengingat digital atau frame buffer, cetak grafis ditampilkan sebagai pola bit ya, pola bit nih. Ya, pola bit. Ini pola bit. Kemudian dengan mengolah pola bit menjadi pixel dan gambar hitam putih, warna hitam menggunakan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0. Jadi proses di dalamnya itu menggunakan yang namanya angka biner. Ketika nilai biner itu menilai bit 1 bit itu warnanya adalah hitam, kemudian bit 0 warnanya adalah putih. Kalau dulu masih menggunakan konsep monitor yang namanya cathode ray tube, tapi sekarang sudah menggunakan LED dan LCD. Nah, tipe tampilan layar berdasarkan jenis-jenis adapter yang disajikan di atas tadi, dikenal pula beberapa jenis layar tampilan yang bisa dipakai bersama-sama dengan salah satu dari adaptor tampilan di atas. Layar tampilan bisa dikelompokkan ke dalam 5 tipe yang dijelaskan sebagai berikut dan beberapa jenis tipe layar tampilannya. Ya, tadi kita lihat kan ada 3 ya. Ada yang namanya frame buffer, display controller, kemudian ada yang namanya display processor. Nah, tadi ada 5 bagian tersebut ya, merupakan tipe dari layar, teman-teman. Nah, layar itu mungkin yang ada teman-teman tahu retina display, sekarang ada QLED ya, OLED ya, itu merupakan perkembangannya. Tapi sebelum jauh ke yang namanya retina display, kemudian ada OLED ya, ini ya sejarahnya tuh seperti ini. Ada yang namanya direct drive monochrome monitor, ada yang namanya composite monochrome monitor, ada yang namanya composite color monitor, kemudian ada RGB monitor, kemudian ada yang namanya variable frequency. Nah, kalau kita lihat si direct drive monochrome monitor merupakan tampilan yang biasanya digunakan adaptor jenis MDA atau EGA. Kalau kita lihat tadi di prosesor displaynya, layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan atau foreground dan warna belakang background. Kalau si direct drive monochrome monitor. Kalau composite monochrome monitor, tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adaptor jenis CGA. Tipe layar ini hanya bisa menjadikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adaptor dari CGA tersebut. Saat ini layar dengan tipe ini sudah jarang ditemui karena resolusinya atau jumlah yang dapat ditampilkan memang tidak banyak. Kemudian ada yang namanya composite color monitor, di mana kita lihat menghasilkan teks grafik yang berwarna. Artinya kalau ini masih hitam putih ya, kemudian ini juga masih hitam putih, ada peningkatan di composite color monitor. Dia sudah menggunakan grafik, teks, dan warna. Tipe layar ini mempunyai resolusi, tapi resolusinya masih jelek, sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Tipe layar yang digunakan ini dapat digunakan dengan yang namanya CGA. Kemudian yang keempat, ada yang namanya RGB monitor. Tipe layar ini biasa disebut dengan RGB monitor, atau dalam artian RGB itu adalah red, green, blue. Tipe layar RGB lebih baik dibandingkan dengan composite color monitor karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, biru secara terpisah. Dengan demikian, teks yang dihasilkan akan lebih halus di konsep penggunaan RGB ini. Jadi gambarnya lebih meningkat lagi ya dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Kemudian yang namanya variable frequency, adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda ya, sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, kita tidak perlu bayar dan penampilannya seperti itu.
Nah, ini kalau kita lihat dari tampilan. Ya, ada 5 jenis. Yang pertama tadi ada yang namanya direct drive monochrome monitor, kemudian ada composite monochrome monitor, kemudian ada yang namanya composite color monitor, RGB monitor, dan variable frequency. Itu dari segi tampilannya, teman-teman. Nah, tadi sudah kita bahas semuanya. Kemudian ada tugas, ini nanti saya akan jadikan tugas ya untuk minggu ini, tugas minggu ini. Jadi teman-teman cari tahu nanti apa saja yang ada dan pernah kamu gunakan, foto perangkat tersebut ya, kemudian teman-teman berikan penjelasan dan cara kerjanya. Tolong dibuat di Microsoft Word ya, Microsoft Word. Kemudian jadikan PDF ya, minimal minimal itu ada 4, maksimal itu ada 6 perangkat ya. Jadi teman-teman boleh mau ambil yang tertinggi atau mau ambil yang minimal, kemudian di save as PDF, kemudian di upload di MyBase sebagai tugas individu. Ya, oke, itu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya mendengarkan pemaparan materi di pertemuan ketiga ini tentang perangkat bantu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mungkin teman-teman agak bingung ya, Pak, kok arahnya dari awal Bapak jelasin tuh arahnya lebih cenderung ke hardware-nya dulu. Jadi teman-teman, kita dalam kaitannya tadi ya, ilmu interaksi manusia dan komputer, kita harus tahu dulu dari segi hardware-nya. Kalau kemarin faktor manusianya, kemudian segi hardware ya, baru nanti kita akan masuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita sudah masuk ke UI design, kemudian komposisi warna dan lain-lain ya, karena secara silabus itu adalah materi yang harus dipelajari di pertemuan ketiga kali ini. Mungkin nggak apa-apa sebagai salah satu pengetahuan buat teman-teman semua dan menambah wawasan untuk teman-teman semua tentang perangkat bantu yang kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Itu saja pemaparan materi dari saya di pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.